Assalamualaikum. Di sini Ibu akan menerangkan mengenai nama-nama Al-Qur'an. Kompetensi dasarnya, yang pertama menghayati keotentikan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Yang ketiga, memahami pengertian Al-Qur'an menurut para ulama. Yang keempat, menyajikan pengertian Al-Qur'an yang disampaikan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai video pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini secara virtual bisa berjalan dengan lancar dan anak-anakku semua bisa menyimak dengan baik ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai nama-nama Al-Qur'an. Sebelumnya ada yang sudah tahu nama-nama Al-Qur'an itu apa saja? Belum ya? Ya, kalau belum, mari kita simak penjelasan dari Bu Guru. Baik, di sini nama-nama Al-Qur'an di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an itu ada sekitar 55. Kalau di dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar itu ada sekitar 78. Tapi kalau kita teliti lagi secara redaksional dari ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa nama-nama Al-Qur'an itu sebenarnya nggak sebanyak itu, melainkan yang lainnya hanya menerangkan sifatnya saja. Paham ya? Kemudian nama-nama Al-Qur'an yang wajib anak-anakku semua ketahui itu ada 5. Berikut penjelasan dari Bu Guru. Baik, selanjutnya nama-nama Al-Qur'an yang wajib anak-anakku semua ketahui. Yang pertama itu ada Al-Qur'an. Sebelumnya ada yang sudah tahu artinya Al-Qur'an itu apa? Bagus, Al-Qur'an itu artinya yang dibaca. Al-Qur'an sendiri merupakan nama yang populer yang dilekatkan pada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nama Al-Qur'an pada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 203. Kemudian ada Quran surat At-Toha ayat 2 dan ada di Al-Quran surat Yunus ayat 37. Tapi di antara 3 ayat-ayat ini masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada nama Al-Qurannya ya. Kemudian nama Al-Quran yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ialah Alkitab. Alkitab sendiri memiliki arti yang ditulis. Alkitab, nama Alkitab yang ada tulisan atau nama Alkitabnya itu pada Al-Qur'an terletak pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, kemudian Quran surat Ali Imran ayat 3. Kemudian nama Al-Qur'an yang nomor 3. Yang nomor 3 itu ada Al-Furqan. Ada yang tahu Al-Furqan itu artinya apa? Bagus, Al-Furqan itu artinya pembeda. Maksudnya ialah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi ayat-ayat di Al-Qur'an itu bisa menjadi pedoman kita sebagai umat Islam untuk mengetahui mana perkara yang hak dengan perkara yang batil. Selanjutnya, nama Al-Qur'an yang nomor 4. Yang nomor 4 ialah Ad-Dzikri atau
atau dzikir, yang artinya pengingat atau peringatan. Lah, maksudnya bagaimana? Ayat-ayat di dalam Al-Quran merupakan firman-firman dari Allah yang di dalamnya itu berisi peringatan kepada umatnya Nabi Muhammad atau umat Islam. Lah, di ayat-ayat Al-Quran juga bisa menjadi zikir atau pengingat kita kepada Allah. Lah, ayat Al-Quran yang di dalamnya ada nama Adz-Dzikri itu terletak pada Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian nama Al-Quran yang kelima. Yang kelima sendiri ada At-Tanzil. At-Tanzil itu artinya yang diturunkan. Maksudnya bagaimana? Al-Quran itu merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Lah, nama At-Tanzil sendiri terdapat pada Al-Quran pada ayat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192. Itu ya anak-anak ya, nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada apa tadi? Iya, ada Al-Quran. Yang kedua ada Alkitab. Yang ketiga ada Al-Furqan. Yang keempat ada Adz-Dzikri. Dan yang kelima ada At-Tanzil. Pinter anak-anakku semua. Sudah dulu ya video pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa kembali.